Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan pernyataan bahwa mahasiswa strata 1 dan diploma 4 tidak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Aturan ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Menurut Nadiem, tugas akhir mahasiswa bisa berbentuk macam-macam, seperti prototipe dan proyek atau lainnya, tidak hanya skripsi atau disertasi. Nadiem berharap aturan ini bisa membuat setiap prodi di perguruan tinggi leluasa menentukan syarat kompetensi lulusan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi, dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan ini disambut baik oleh Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB, Arif Satria. Menurut Arif, hal tersebut selaras dengan tradisi yang telah dijalankan oleh IPB selama ini dengan mengedepankan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja dan memberikan peluang bagi mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan. Iya, jadi sekali lagi bahwa dunia sudah berubah ya, dengan sangat cepat, maka fleksibilitas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini membuka ruang fleksibilitas yang begitu tinggi dan juga memberikan kepercayaan kepada rektor untuk mengatur sendiri bagaimana model-model yang terbaik. Namun pengamat pendidikan Indra Harismiadi mengaku khawatir jika kajian tersebut belum memiliki kajian matang membentuk calon sarjana mengimplementasikan ilmunya. Menurutnya, pendidikan skripsi tidak hanya berfungsi sebagai syarat kelulusan, namun juga menjadi sarana pendidikan mahasiswa untuk menyusun ide dan gagasan secara terstruktur dalam bentuk naskah akademik. Itu nggak jelas. Jadi jangan sampai juga dalam membuat kebijakan itu ya cuman suka-suka pejabatnya aja gitu, merasa karena dia mungkin nggak bisa bikin tulisan akademik gitu. Jadi saya suruh Indonesia nggak usah bikin tulisan akademik atau skripsi. Karena apapun karyanya tetap harus ada narasinya. Nah, narasi itu yang disebut dengan academic paper. Kebijakan terbaru Mendikbud tersebut menjadi bagian dari Merdeka Belajar episode ke-26 tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Nadiem saat pidato peluncuran Merdeka Belajar episode ke-26 pada Selasa 29 Agustus 2023. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kebijakan baru ini kemudian menuai tanggapan dari beberapa mahasiswa. Kita akan simak tanggapan mereka apa saja ya Resa ya. Dikarenakan menurut saya tidak semua prodi atau jurusan itu paling optimal apabila pengukuran kompetensi mahasiswanya dilakukan hanya dengan menggunakan skripsi saja. Sebagai misal, jurusan atau prodi yang cenderung mengarah kepada technical skills akan lebih baik apabila diukur kompetensi mahasiswanya dengan hands-on practice. Tidak setuju karena skripsi itu merupakan salah satu proses atau bagian dari apabila mahasiswa ingin lulus dari kampus. Kenapa penting gitu? Karena skripsi itu merupakan penerapan pengetahuan lalu untuk mengembangkan kemampuan kita dalam meneliti sesuatu. Menurut saya ada hal yang lebih real lagi atau lebih bisa dijadikan syarat untuk menjadi syarat kelulusan, seperti mungkin nantinya ketika mahasiswa tua menjalankan PKL atau magang di suatu perusahaan, nanti itu mungkin bisa jadikan sebuah laporan bagaimana kita menjalankan magang kita. Lalu Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan mahasiswa strata 1 dan diploma 4 tidak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Ada yang menyambut baik, namun ada juga yang khawatir terkait kebijakan ini. Untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Arif Satria. Selamat pagi, Pak Arif. Pagi, Pak Arif. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Valen. Iya, Pak Arif. Jadi sebenarnya apakah skripsi memang sudah tidak bisa lagi menjadi tolak ukur begitu Pak Arif bagi kualitas mahasiswa
di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, Pak Arief? Ya, saya kira skripsi yang berbasis pada riset ya itu bukan satu-satunya ukuran dan bukan satu-satunya mekanisme bagi mahasiswa untuk menunjukkan kompetensinya, karena memang mahasiswa ke depan itu lebih punya peran dalam menentukan masa depannya. Beberapa skenario pendidikan tinggi di dunia sekarang sudah menjurus pada yang disebut sebagai My University. Jadi perguruan tinggi milikku, itu kata mahasiswa, di mana mahasiswa ke depan akan punya peran dalam mengkonstruksi kurikulum sendiri. Nah, oleh karena itu mahasiswa punya kebebasan untuk memilih opsi-opsi yang cocok sesuai dengan perencanaan karir masa depannya. Kita menghargai perencanaan karir yang dilakukan. Ada mahasiswa yang memang tertarik untuk menjadi businessman. Ya, bagi dia riset tentang bisnis, riset tentang ekonomi, riset itu barangkali nggak relevan. Yang penting adalah business plan. Bahkan kalau memungkinkan mahasiswa itu sudah menjalankan bisnis, itu sudah terbukti, sudah kompeten gitu untuk sebagai sebuah mekanisme lulusan. Nah, oleh karena itu kami di IPB sudah melakukan ini sebenarnya sebelum 2019 juga sudah sebagian. 2019 di buku panduan sarjana dan diploma sudah kita tegaskan bahwa tugas akhir itu tidak harus berbentuk skripsi riset. Saya kira banyak opsi yang bisa dilakukan ya. Pak Arief, baik tadi rancangan, magang dan sebagainya. Ya. Jadi Anda setuju kalau skripsi tidak lagi wajib dan sejauh ini di IPB juga sudah diterapkan ada beberapa tahun. Pak Arief, sejauh ini bagaimana hasilnya pada saat skripsi tidak lagi wajib ini sudah diterapkan di sana? Ya memang bagi kita nggak ada masalah yang namanya mahasiswa bagi jurusan teknik industri pertanian misalnya. Mereka ke perusahaan, ke industri, kemudian berkelompok dalam sebuah kelompok memecahkan masalah, kemudian setelah itu kemudian pulang kampus membuat laporan. Nah, bagi kita yang penting adalah mahasiswa punya aktivitas yang dilakukan baik magang, kemudian business plan, kemudian atau riset, atau pengembangan masyarakat di lapangan. Tapi yang lebih penting adalah mahasiswa juga harus dilatih untuk menulis laporan dari apa yang dilakukannya. Jadi bukan berbasis pada skripsi riset, di mana dia harus membagi kuesioner, dia harus melakukan analisis data. Ya bagi mahasiswa apa yang dilakukan di lapangan disampaikan, dilaporkan dalam format tertentu. Karena bagi kita adalah kemampuan komunikasi, communication skill itu adalah komunikasi yang diperlukan untuk dunia kerja. Sehingga kalau sejak mahasiswa mengkomunikasikan apa yang dikerjakan, mengkomunikasikan pada saat dia magang itu apa saja yang dilakukan, hasilnya seperti apa, mengkomunikasikan apa yang dilakukan di masyarakat, mengkomunikasikan hasil risetnya, maka itu saya kira hal yang penting untuk membekali mahasiswa. Jadi kuncinya adalah pada bagaimana tugas akhir itu mengkomunikasikan apa yang dikerjakan. Nah, soal yang dikerjakan apa, selama ini skripsi itu memang hampir kebanyakan adalah berbasis pada riset. Tidak semua orang menjadi peneliti. Ada orang yang menjadi businessman, ada orang yang menjadi pemberdayaan masyarakat. Ada orang yang menjadi tenaga profesional lain. Kalau kita lihat di luar negeri, di berbagai negara, itu untuk S1, ya, untuk S1 itu tidak ada sebagian perguruan tinggi top dunia tidak ada skripsi. Bahkan untuk S2 pun, tesis pun juga sebagian nggak ada, ya. Jadi di luar negeri itu jauh lebih ringan sebenarnya dibandingkan dengan di Indonesia. Oke, tapi Pak Arief, ketika skripsi ini tidak diwajibkan lagi begitu sebagai standar kelulusan, Pak Arief, ini bentuk penyesuaiannya nanti ke depan dengan kampus-kampus yang selama ini memang sudah menerapkan bahwa harus membuat skripsi para mahasiswanya, itu nanti ke depan seperti apa Pak bentuk penyesuaiannya? Nah sebenarnya kan opsi ini dilakukan, saya bisa memahami cara berpikir Mas Menteri, karena didahului oleh MBKM. Didahului oleh berbagai aktivitas MBKM seperti magang industri atau exchange program di luar negeri atau membangun desa, tugas kampus mengajar, ya, dan tugas-tugas lain yang itu memang sudah mahasiswa dalam satu semester sudah dilatih untuk hands on, ya, di berbagai aktivitas yang sesuai dengan passionnya. Dia passion dalam bisnis, atau passion dalam penelitian, atau passion dalam pemberdayaan masyarakat, atau passion dalam berbagai aktivitas lain, termasuk di sini exchange program di luar, ya tinggal pulang, melaporkan, selesai.
ya. Tapi kalau nggak ada mekanisme pelaporan, terus pertanggungjawabannya seperti apa? Nah itulah. Jadi sebenarnya mekanisme pelaporan tugas akhir yang kita lakukan itu untuk menjamin ya bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa ya sesuai ya apa dengan yang kita harapkan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP yang ada. Oke, jadi tidak bikin skripsi, tidak wajib, tapi tetap ada menulisnya, ada bikin laporannya, begitu ya Pak ya? Oh Pak iya. Arief, sejauh ini di IPB pada saat sudah diterapkan di sana, apakah jalannya mulus, lancar, atau mungkin ada kendala, masalah ditemukan karena ada oknum-oknum tertentu, mungkin ada tidak Pak seperti itu? Sejauh saya nggak ada ya. Ya memang ada beberapa prodi yang menghendaki semuanya penelitian. Ya nggak apa-apa. Kita kan memberikan kewenangan pada prodi untuk menentukan kira-kira yang terbaik apa untuk bisa menghasilkan learning outcome tertentu. Kita fokus pada learning outcome. Jadi fokus pada kompetensi apa yang dihasilkan. Sehingga mekanisme untuk bisa meraih kompetensi itu kan saya kira sangat beragam. Saya memberikan kemerdekaan pada prodi untuk menentukan itu. Yang bisa kita lakukan di tingkat institusi, di tingkat universitas adalah bagaimana kita memberikan opsi-opsi ya. Termasuk begini Mbak, mahasiswa yang ikut lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, program kreativitas mahasiswa yang dilakukan oleh Kemdikbud, meskipun dia semester 3 ikut lomba itu juara 1 dapat medali emas, dia nggak perlu tugas akhir lagi Mbak. Dia nggak perlu ini lagi, nggak perlu penelitian, nggak perlu apa lagi. Tinggal apa yang sudah dilakukan itu dilaporkan. Atau dibuat laporan dalam format ulang, kemudian sudah dijadikan itu sebagai syarat untuk lulusan. Jadi mahasiswa tingkat 3, mahasiswa tingkat 2 ya kalau sudah berhasil menjuarai di tingkat nasional, bagi saya itu sudah teruji sekali. Ya, misalnya dia menghasilkan inovasi pakan dari material-material baru. Inovasi itu bagus sekali. Dapat emas di tingkat nasional, ya nggak perlu lagi skripsi. Oh, dia jauh lebih hebat daripada orang buat skripsi, ya kan? Oke, Pak Arief. Tapi bagaimana Pak penyederhanaan standar kelulusan ini agar tetap bisa menghasilkan lulusan yang setara begitu, bahkan lebih tinggi dari sisi kompetensi dan juga mutunya, Pak Arief? Memang yang menjadi persoalan adalah kalau mekanisme perkuliahan yang berbasis pada project based learning ya. Itu pada problem solving dan sebagainya tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak mewajibkan skripsi itu harus didahului dengan sebuah mekanisme pada program-program learning yang memang berkualitas. Seperti tadi bahwa mahasiswa diberi kesempatan selama 1 semester di desa bersama orang desa menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi pada saat itu akan terasa kemampuan leadership-nya, kolaborasinya, komunikasinya, kemampuan problem solving-nya dan sebagainya. Itu sudah terasa di sana. Jadi artinya kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa sudah memadai. Ya. Nah kalau itu semua nggak ada, hanya kuliah tatap muka atau kuliah online saja tiba-tiba lulus, ya itulah yang menjadi masalah. Sehingga kenapa kita bisa melakukan hal ini di IPB pada tahun 2019 karena memang didahului oleh sebuah rancangan kurikulum yang menghendaki mahasiswa hands on untuk mahasiswa ke lapang dan sebagainya. Itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kemdikbud ya. Jadi kebetulan kami dengan Mas Menteri punya banyak kesamaan visi terkait dengan soal bagaimana pengembangan pendidikan tinggi dan kemudian bagaimana learning yang harus dijalankan. Karena mau tidak mau kita fokus pada learning outcome. Bagaimana kita begini Mbak, bagaimana kita misalnya hanya kuliah saja, tiba-tiba muncul leadership-nya. Ya berat kalau metode pembelajaran hanya tatap muka. Tapi kalau pembelajarannya itu masyarakat dilatih untuk action di lapangan, action di industri, action di mana-mana. Sehingga kita pun pada akhirnya di IPB, orang yang menjadi ketua BEM, ya pengurus BEM, pengurus organisasi kemahasiswaan, kita kasih kredit sebagai enrichment course, ya. Karena apa? Karena tidak mungkin dari proses pembelajaran biasa ya yang konvensional akan muncul soft skill yang besar, yang hebat. Soft skill yang hebat itu akan muncul ketika kuliah tatap muka yang ada di kelas dikombinasikan dengan aktivitas di luar, termasuk di dunia kemahasiswaan. Nah, sehingga sekarang pengurus BEM atau menjadi panitia atau menjadi aktivis di mana kita coba untuk masukkan dalam kurikulum. Agar apa? Agar itu bagian dari learning outcome kita sehingga mahasiswa juga terlatih untuk bisa berorganisasi, terlatih untuk aktif di masyarakat, aktif di industri. Jadi itu sebagai sesuatu yang holistik ya.
Jadi kalau sekarang kondisinya seperti ini, mahasiswa dituntut supaya bisa lebih kreatif, inovatif, punya soft skill, karena tidak lagi wajib harus skripsi. Pak, tapi kalau kita lihat netizen, warga net begitu ya, kalau berkomentar kan memberikan, ada yang pro, ada yang kontra. Bagi yang kontra pasti ada beberapa yang mengatakan ini kan bisa mengurangi tingkat disiplin, kemudian ini akan membuat mental yang tangguh itu untuk menulis skripsi menjadi hilang di kalangan mahasiswa. Menurut Anda benar tidak seperti itu? Ya, sebagian benar, sebagian tidak. Makanya tadi saya bilang ada mahasiswa yang memang ingin menjadi pengusaha, ya. Lah, ngapain dia lakukan riset-riset yang bidang, misalnya di bidang pertanian melakukan riset yang tidak terlalu relevan dengan karirnya. Karirnya menjadi pengusaha, ya dia harus bikin bisnis plan, atau dia membangun bisnis dari awal. Itulah jadikan skripsi, dijadikan tugas akhir, gitu. Jadi maksud saya tugas akhir itu sejalan dengan perencanaan karir, peta jalan karir dari mahasiswa itu sendiri yang sangat beragam. Nah, kita itu yang di era hari ini adalah era di mana homogenisasi mekanisme itu sudah tidak perlu lagi. Yang diperlukan adalah fleksibilitas. Ada ruang kreativitas mahasiswa untuk memilih, ada ruang bagi kaprodi untuk memilih, ada ruang bagi rektor juga untuk menentukan apa-apa saja. Jadi maksud saya sebenarnya keputusan dari Mendikbud ini kan sifatnya opsional ya. Kalau tidak wajib, ya masing-masing rektor bisa mengatur di dalamnya mekanisme apa yang tepat untuk itu. Ya. Baik. Karena kalau kita dulu harapkan berarti harus semua diikuti, semua harus seragam gitu. Iya, kita harapkan tentunya karya ilmiah ataupun skripsi yang tidak lagi wajib saat ini tidak mengurangi skill berpikir dari para mahasiswa, justru semakin akan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Arief Satria sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak. Terima kasih Pak Arief. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.